Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat, cerdas, selalu ceria, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke ya, sebelum pelajaran hari ini kita mulai, mohon untuk kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ya hormat prak, selamat pagi Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Dilanjutkan di absen dulu ya. Abdullah Khairul Alam, Rena Astarita. Hadir semua ya. Ya. Coba tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, untuk menambah kecintaan kita kepada negara Republik Indonesia, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan berdiri. Siap ya? Udah Pancasila, Ayo maju. Oke, cukup. Silakan kalian duduk kembali. Dilanjutkan membaca surat pendek. Silakan ketua kelas memimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, terima kasih. Selanjutnya, sebelum kita ke pelajaran yang akan kita pelajari, masih ingatkah kalian tentang materi sebelumnya? Masih. Ya, kita belajar tentang Hidup damai dalam kebersamaan. ya, mahasiswa hidup damai dalam kebersamaan. Dijelaskan dalam Quran surat apa, Mbak Bilqis? Al-Baqarah ayat 256. Ya, dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 256 dan juga ada yang tahu lagi surat apa? Al-Imran Ya. ayat 64. Al-Imran ayat 64. Ada yang hafal nggak? Al-Imran ayat 64. Ya, masih san hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab ta'alau illa kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Oke, tepuk tangan untuk Mama Sisan. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren.
Oke, kita mulai pelajaran pada pagi hari ini. Silakan kalian keluarkan buku tulis dan LKS kalian. Kita akan belajar bab yang selanjutnya, yaitu bab 7. Sebelum kita ke materi, coba kalian lihat yang ada di depan. Ini gambar jam pasir. Ya, jam pasir. Setelah yang kalian amati, apa yang terjadi ketika semua pasir yang di atas habis? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ketika kehidupan telah berhenti. Ya, kehidupan telah berhenti. Jadi kita akan belajar tentang materi ketika kehidupan telah berhenti. Sebelum kita ke pembahasan selanjutnya, coba lihat lagi, di situ ada gambar A. Ini dipisah ya, gambar A ini sama ini, gambar B ini sama ini. Menurut kalian, mana di antara dua gambar ini yang menunjukkan hari berakhirnya dunia? Gambar B. Itu menunjukkan berakhirnya dunia, atau yang sering kita sebut dengan kiamat. Oke, sebelum melangkah lebih jauh, untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah peserta didik mampu mengklasifikasikan jenis kiamat. Nanti Bapak bentuk kalian menjadi beberapa kelompok untuk membuat mading mini dengan benar dan penuh tanggung jawab. Jadi untuk hari ini kita akan menjadi peneliti kiamat. Siap nggak? Siap. Oke. Ya, sebelum kita penjelasan lebih lanjut, Pak Guru minta kalian amati video berikut. Sahabat sore, perhatikan dengan teliti gambar ini. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan mempelajari makna hari akhir dan membedakan antara kiamat sughra dan kiamat kubro. Dan nanti kita akan belajar membedakan dan mengaplikasikan ke dalam mading mini. Setelah kalian melihat video tadi, udah ada gambaran ya? Udah ada belum? Ya. Sudah. Tadi ada yang bisa mencontohkan untuk kiamat kubro yang bagaimana, untuk kiamat sughra yang bagaimana? Silakan acungkan tangan. Mas Isan, mau tanda-tanda kiamat apa dulu? Kubro. Kiamat kubro, apa aja? Munculnya Dajjal. Terbitnya matahari di sebelah barat. Terbitnya matahari dari sebelah barat. Keluarnya Ya'juj Ma'juj. Keluarnya Ya'juj Ma'juj. Oke, tepuk tangan untuk
Mas Isan, dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Ada lagi? Tadi kiamat kubro, untuk kiamat sugro. Mbak Bilkis. Ada? Kiamat kecil. Kiamat kecil tadi di video disebutkan apa aja? Mas Gibran. Orang meninggal. Terus? Pohon tumbang. Terus? Datangnya bencana seperti tanah longsor. Terus banjir. Oke. Oke, kita masuk ke materi hari akhir. Sambil dicatat kalau yang belum paham, kalau yang di LKS belum ada, kalian sambil dicatat di buku tulis kalian ya. Oke, untuk materi hari akhir. Hari akhir atau hari kiamat adalah peristiwa hancurnya seluruh alam. Jadi ini kita hidup di dunia itu akan hancur besok kalau hari kiamat. Tidak ada satupun tempat yang bisa dijadikan persembunyian. Contoh, kalian punya bunker, kalian punya ruang bawah tanah. Ketika sangkakala sudah ditiup, kalian masuk ke dalam bunker atau ruang bawah tanah. Itu nggak bisa. Karena ketika kiamat sugro, kiamat kubro telah terjadi, itu tidak ada tempat persembunyian dimanapun. Dan bahkan semua makhluk itu tidak bisa lolos dari kiamat kubro. Jadi untuk selanjutnya pengertian beriman kepada hari akhir. Coba Pak Guru minta bacakan Mas Arham. Kelihatan nggak? Pengertian hari akhir. Coba. Pengertian beriman kepada hari akhir. Iman berarti kepercayaan dan keyakinan. Oleh karena itu, beriman kepada hari akhir adalah mempercayai dan meyakini dengan seperti hati bahwa hari akhir atau hari kiamat pasti akan datang dan menjauhkan perbuatan dosa. Oke, dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Oke, jadi kita harus iman kepada hari akhir. Karena iman kepada hari akhir termasuk rukun iman yang kelima. Hari dibangkitkan. Yang kedua, jenis dan tanda-tanda hari akhir. Mbak Nike, tolong bacain. Jenis dan tanda-tanda hari akhir dengan ketentuan Allah SWT. Ya, kiamat sugro yang pertama. Dengan ketentuan Allah yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Imran ayat 185 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah
Faman zukhriya 'anil nari fa udkhilal jannata faqad faza wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Artinya, Mbak Nike, Setiap yang bernyawa akan merasakan mati dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. jadi setiap yang bernyawa, baik itu tumbuhan, hewan, manusia, pasti akan mati. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Terus gerhana di timur maupun barat di Jazirah Arab. Lanjut. Oke, setelah tadi dijelaskan materinya tentang kiamat kubro dan kiamat sugro, sekarang kita belajar mendesain proyek atau mading mini. Sebelum masuk ke tugas, Pak Guru pengen kalian berhitung 1 sampai 3, nanti diulang ya. Mulai dari Mas Adit. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Oke, silakan kalian bentuk 3 kelompok. Kelompok yang tadi dapat nomor 1 silakan ke meja sini, yang dapat nomor 2 silakan pindah ke meja sini, yang dapat nomor 3 silakan pindah ke meja sini. Ayo, silakan. Dan duduk saat ini, duduk. Ya, Pak Guru akan membagikan. Nanti silakan kalian fasilitasikan membuat masjid ini ya. Oke, bisa. Ini judul madingnya. Iya. Terus ini pertanyaannya, jawab ya. Jangan lupa tulis kelompok kalian. Ini udah ada. Silakan saling kerja ya bersama-sama untuk menyelesaikan tugasnya. Ini nama madingnya. Terus ini pertanyaannya. Ayo dikerjakan. Sudah selesai? Oke. Kita lanjut. Ya. Silakan perwakilan
Untuk dari kelompok pertama ya, silakan maju. 3 anak. Ayo maju di bawah hasil karyanya. Mas Ihsan, Mas Adib, Mas Aham. Ayo maju. Di bawah, jawabannya juga di bawah. Silakan presentasikan hasil karya kalian. Ayo. Dipegang, yang 2 pegang, yang 1 nanti menjelaskan. Ayo, sini. Nah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan mempresentasikan Kami akan mempresentasikan hasil hasil kerja kelompok. kerja kelompok. Ya. Ini hasil dari kelompok 1. Mancing ini klasifikasi kiamat. Yang pertama kelompok suro. Ada orang meninggal dan pohon tumbang, tanah longsor, tsunami, gunung meletus, bencana banjir. Terus kiamat kubro ada munculnya Dajjal, ditiupnya sangkakala, munculnya asap dukun, turunnya Nabi Isa dan Imam Mahdi. Benar gak? Nah, dikasih apa? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sudah. Yuk kelompok 2. Hasil karyanya di bawah. Sekarang kalian memaparkan pertanyaan yang nomor 2. Jelaskan. Jawabannya kiamat sugro sama kiamat besar. Benar gak? Benar. Kiamat sugro adalah kiamat kecil dan kiamat kubro adalah kiamat besar. Benar gak? Dikasih apa? Tepuk tangan. Oke, silakan kelompok 3. Ayo, kelompok 3. Di bawah soalnya yang tadi. Sini, sebelah sini. Jawaban nomor 3 dan 4. Nomor 2 dan 3. Sebutkan mana saja kiamat sugro. jawabannya. Tsunami, tsunami, longsor, bencana banjir, gunung meletus, Yang kedua, sebutkan sebutkan mana saja kiamat sugro. bro. Lain jawabannya Maksudnya Yajud Majud. Terus yang terbitnya matahari dari dari barat. barat. Dikasih apa? Jadi tadi kita sudah belajar tentang kiamat. Tadi ya, yang dinamakan kiamat adalah
berakhirnya kegiatan kehidupan yang ada di dunia ini yang mempunyai makhluk, baik itu manusia, iblis, tumbuhan, dan lain-lain sebagainya. Setelah sangkakala ditiup, tidak ada kehidupan setelah itu. Ada satu kiamat kubro dan dua kiamat sugro. Yang kiamat kubro adalah kiamat besar. Tadi sudah kita klasifikasikan ke dalam hadis ini, antara lain contohnya munculnya Dajjal, keluarnya Ya'juj Ma'juj, terbitnya matahari dari barat, terus keluarnya asap Tuhan, itu kiamat kubro. Yang selanjutnya kita belajar kiamat sugro atau yang biasa dinamakan kiamat kecil, yaitu berakhirnya kehidupan seseorang atau sebagian orang. Di antara lain contohnya kiamat kecil, contohnya tsunami, terus gempa bumi, terus banjir, terus orang meninggal, terus pohon tumbang. Oke, itu kiamat tadi dijelaskan. Paham ya untuk pelajaran pada pagi hari ini tentang ketika kehidupan telah berakhir. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi tadi kita sudah belajar tentang kiamat. Nanti mudah-mudahan setelah ini kamu ingat yang tadinya nggak melakukan sholat jadi takut untuk meninggalkan sholat. Karena kiamat sugro kita juga tidak ada yang tahu kapan terjadinya. Yang paling dekat dengan kita yaitu kematian. Kita nggak tahu kapan kita mati. Entah nanti malam, entah besok pagi, entah tahun depan, tahun sekarang, kita nggak tahu. Ya, sebelum kita tutup bersama pelajaran hari ini, Pak Guru ada tugas untuk kalian. Silakan dijawab dan nanti dikumpulkan. Tadi sudah Pak Guru kasih tahu, mudah-mudahan setelah ini, setelah kita belajar tentang hari akhir, kita dapat menambah keimanan kita, kepercayaan kita, ketakwaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga setelah ini kita tambah rajin ibadah, kita tambah menghormati orang tua, kita tambah rajin segala-galanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, ada sedikit pantun dari Pak Guru. Jalan-jalan ke tepi pantai sambil menikmati indahnya pasir. Ingatlah hidup tak selamanya damai, hari kiamat pasti akan hadir. Silakan dirapikan dulu meja kalian.
siapin tas semua, dikumpulin aja, dirapikan, ditumpuk. Sudah, silakan untuk ketua kelas memimpin doa pulang bersama-sama. Yang pertama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pelajaran selanjutnya. Yang terpenting tetap semangat belajar. Sebelum kita berpisah, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat.